Halo, selamat malam semuanya. Ketemu lagi bersama Aji di sini di curhatan sebelum tidur. Nah, di curhatan sebelum tidur ini tepatnya di episode 4 ya. Di episode 4 ini aku akan curhat terlebih dahulu. Curhat mengenai permasalahan yang kuhadapi di hari ini, yaitu adalah sembelit. Ya, sembelit. Memang sepertinya nggak keren banget sih, sumpah nggak keren banget mengenai masalah sembelit itu ya. Aduh, tapi ya bagaimana lagi? Kalau yang sembelit yang kurasakan itu tadi tuh kayaknya aku makan makanan yang pedes kali ya. Karena aku tuh tipe orang yang seandainya makan pedas ataupun makan makanan yang baru dan juga makan kekenyangan itu pasti akan selalu buang hajat kayak gitu, dan itu merupakan kendala yang gak keren banget, tapi ya harus dirasakan dan dinikmati. Mengenai soal itu, maka dari itu kita akan membahas seputar makanan yang bisa mengakibatkan sembelit dan cara mengatasi masalah tersebut, mengantisipasi masalah tersebut, dan lain-lain halnya. Untuk kalian semua, pernah nggak merasa sembelit? Di momen apa dan mengapa dan seperti apa serunya? Jadi kalau misalnya tadi kita ngomongin itu, aku teringat bahwasanya aku tuh punya pengalaman yang kurang menyenangkan mengenai masalah sembelit itu sendiri. Jadi ada suatu kejadian pada saat itu aku perjalanan dari Jogja mau ke Madiun, tapi transit dulu ke Solo, ke terminal. Nah di Solo itu pada saat di Jogja itu aku makan beberapa makanan yang kayaknya makan tengkleng kalau nggak salah. Kayaknya daging-dagingan lah, daging sapi, kambing, tengkleng ya kan. Kemudian diantarlah sama saudara ke terminal bis. Habis ke terminal bis, jalanlah kami aku sendiri dari naik bis Jogja ke Solo. Nah, perjalanan antara Jogja Solo ini perut tuh tiba-tiba rasanya masih kayak bergejolak gimana gitu kan. Kayak pernah gak sih kayak antara pengen antara pengen pup tapi nggak pengen keluar gitu. Kayak rasanya mana gitu. Ya udah, akhirnya tibalah di terminal Solo. Aku turun dan cari transit kembali ke Madiun. Dari Solo ke Madiun kan itu kurang lebih perjalanan 3 jam. Di terminal itu memang aku udah punya firasat bahwasanya nanti aku tuh perut ini akan bermasalah. Tapi aku pada saat itu berpikir positif saja. Siapa tahu ini cuma sugesti doang. Nah, oke dong. Akhirnya gue cari bis ya. Naiklah. Kalau nggak salah bisnya namanya Mira. Bis ekonomis. Itu perjalanan kayaknya jam sore deh. Kemudian naik. Pas perjalanan nggak ada setengah jam kali ya. Setengah jam itu perutku tiba-tiba langsung bergejolak. Wah, itu enak banget men. Sumpah. Perjalanan, ada yang lewat. Perjalanan selama baru setengah jam tuh, udah sembelit, dan itu aku harus menahan selama 2,5 jam perjalanan naik bis, menahan sembelit yang memaksa perutku untuk mengeluarkan kotorannya. Itu tidak enak sama sekali. Lu bayangin deh kalau misalnya lu nahan pup selama 2,5 jam itu, rasanya tuh enak banget. Jadi sedih. Kemudian kan tapi aku bersyukurnya itu bisnya itu karena aku berangkatnya sore dari Solo, kemudian sampai Madiun itu nggak sampai Klaten kayaknya.
pokoknya pertengahannya itu lah, itu udah mulai agak malam dan kondisi agak sepi dan kendaraan pun bisa melaju dengan lebih cepat. Dan aku bersyukurnya aku bis malam, masuk kategori bis malam, dan itu cepat banget dan aku bisa menahan. Selama itu memang sesuatu yang prestasi sih, tapi gimana gitu, mau bilang bangga tapi ya gitu doang, tapi ya nyatanya seperti itu. Tapi ya udahlah, itu lewat lah. Dan itu merupakan pengalaman yang sangat berkesan sih untuk masalah sembelit. Nah, kalau teman-teman semua gimana? Ada nggak punya pengalaman yang kurang mengenakan mengenai masalah sembelit? Nah, jadi gitulah teman-teman ya. Tapi memang terkadang tuh sembelit itu sesuatu hal yang kadang diremehkan, tapi itu berpengaruh banget. Karena kalau misalnya kita meremehkan, apalagi kalau misalnya sembelit itu kan biasanya datang ketika kita memakan atau mengkonsumsi makanan yang kurang pas, makanan yang tidak dianjurkan untuk makan berlebih, kan gitu. Misalnya kamu adalah tipe-tipe orang yang yang jarang makan sayur, itu bisa juga menyebabkan sembelit loh. Ya, karena kalau misalnya kita jarang makan sayur, itu pencernaan kita akan gampang terganggu dan kotoran yang dibuang itu juga agak susah. Karena serat yang sangat berpengaruh untuk kita semua. Nah, makanya ini aku akan memberikan beberapa jenis makanan yang berpotensi menjadi penyebab sembelit. Jadi ini ada potensi yang kemungkinan ya, ini bisa menyebabkan beberapa orang terkena sembelit. Yang pertama ini ya. Yang pertama itu BTW ini aku kutipan ini aku kutip dari hellosehat.com ya. Itu kamu bisa cek langsung deh kalau misalnya kalian lagi iseng kan. Dari sini, di riset ini mengatakan bahwasanya ada beberapa makanan pemicu dari sembelit itu sendiri. Yang pertama itu adalah coklat. Coklat. Memang kalau misalnya teman-teman semua yang pecinta coklat merasa bahwasanya nggak mungkin coklat bisa menyebabkan sembelit. Tapi kamu tidak boleh berkata seperti itu, karena semua manusia itu tidak disetting seperti teman-teman semua yang pecinta coklat. Jadi coklat itu sebenarnya beberapa bisa menyebabkan sembelit juga. Dan begitulah keterangannya. Karena gini, di sini tuh karena dijelaskan ya, coklat merupakan makanan yang bisa Anda temukan di dalam berbagai olahan, mulai dari coklat batang, permen, hingga cake. Dan jenis makanan ini memang favoritnya banyak orang, betul kan? Tadi aku bilang kan. Sayangnya coklat termasuk makanan yang menyebabkan sembelit bagi sebagian orang. Nah, jadi ada sepersekian orang yang menyebabkan mendapatkan efek yang tidak menyenangkan ketika makan coklat. Dan seperti itu kira-kira. Hingga kini masih belum ada riset yang menemukan zat pemicu sembelit itu sendiri pada bahan coklat. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang kedua nih, produk olahan susu. Olahan susu itu juga kadang menyebabkan beberapa orang bisa memicu untuk sembelit. Karena ya seperti halnya coklat. Coklat itu kan ada mengandung susu juga tuh. Nah, olahan susu itu dia kadang-kadang bisa menyebabkan sembelit juga kalau misalnya teman-teman semua yang kurang ramah atau kurang bisa menikmati susu itu sendiri. Yang ketiga adalah daging merah. Maksudnya apa nih daging merah? Jadi memang sih daging itu warnanya merah ada, dan itu biasanya kayak yang ini gini. Jadi maksudnya gini, memang daging itu warnanya merah ya. Jadi kalau misalnya menurut penjelasannya di sini,
makanan daging merah yang tidak diolah dengan baik, maksudnya setengah mateng, kemudian atau kayak gampangnya gini, kita makan sate lah. Nah, makan sate itu kan kadang bakarannya itu kurang meresap dengan baik, jadi ada bagian part-part bagian yang masih agak merah-merah dikit. Nah, itu biasanya juga menyebabkan kita sering diare. Untuk sebagian orang ya, kalau misalnya kalian semuanya termasuk pemakan karnivora, kelompok karnivora, ya biasanya enggak sampai segitu sih. Nah, yang selanjutnya adalah makanan yang mengandung gluten. Gluten itu merupakan protein yang terdapat pada gandum hitam, jelai, dan serealia. Itu kurang lebih seperti itulah. Memang pengucapannya agak sebelit-sebelit. Nah, ini nih. Yang selanjutnya adalah makanan cepat saji. Makanan cepat saji itu memang sangat aku rasakan bahwasanya bisa menyebabkan rasa sembelit. Karena gini, contohnya kita makan Indomie lah, Indomie, mie sedap, dan kawan-kawannya, itu kan merupakan olahan ya. Olahan itu kan ada zat-zat kimianya, dan itu zat kimianya juga itu tidak sedikit, ada beberapa, dan itu pasti akan mempengaruhi dalam sistem tubuh kita. Dan ya, kadang mereka juga bisa membuat kita sembelit. Dan mungkin kalau menurut gue ya, itu terjadi reaksi pembuangan di dalam tubuh untuk membuang zat-zat yang tidak perlu dari makanan cepat saji. Nah, selanjutnya itu ada apa lagi ya, makanan yang menyebabkan sembelit setiap orang. Ya, kurang lebih itu aja ya yang disampaikan yang dikutip dari hellosehat.com. Nah, kalau misalnya teman-teman sendiri punya cara tersendiri untuk mengatasi sembelit, ya nggak masalah ya teman-teman semua. Tapi kalau misalnya menurutku, untuk mengatasi hal tersebut, teman-teman semua bisa makan buah terlebih dahulu. Karena buah pepaya bagus tuh. Buah pepaya itu sangat bagus banget untuk kalian semuanya konsumsi. Karena aku juga merasakan ya loh ya. Aku juga memakan buah pepaya kalau misalnya lagi kurang bagus. Kemudian beberapa buah-buahan kayak vitamin C yang mengandung banyak vitamin C deh, itu juga ya. Kemudian sayur-sayuran itu juga penting. Sayur-sayuran itu buat apa sih namanya, serat kita makin lancar gitu deh. Bukan makin lancar, maksudnya membuat usus kita itu lebih nyaman. Kemudian konsumsi air putih. Tapi jangan salah ya, air putih itu walaupun bentuknya bening seperti ini nih, bening seperti ini, diminum tidak ada rasa seperti kayak gini nih, nggak ada rasanya. Tapi ini sangat berpengaruh loh untuk kesehatan kita. Tidak cuma sembelit, ngelak pun ya hilang. Garing, sorry. Maksudnya gini, dengan minum air putih juga kamu tuh bisa mengurangi resiko untuk sembelit, karena stok air di dalam tubuhmu itu diproduksi secara baik dan kebutuhannya itu sangat cukup untuk tubuh kita untuk menyaring zat-zat yang tidak diperlukan, kemudian membuang ya zat-zat yang tidak diperlukan dan lain-lainnya deh. Air putih. Kemudian kamu bisa juga makan apa ya, yang menurutmu yang tidak pedas-pedas. Ya, tidak pedas-pedas itu juga sangat berpengaruh. Karena kalau misalnya kamu terlalu sering makan pedas, ya pasti ada reaksi penolakan di dalam tubuh untuk membuangnya kembali. Maaf, itu iklan lewat. Ya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman, ada juga orang yang suka banget sama makan pedas. Kalau menurutku tuh mereka tuh ras yang kuat juga, termasuk ras kuat, karena mereka
bisa menahan kepedesan yang sangat pedes. Aku sebagai orang yang tidak bukan menyukai, termasuk orang yang senang pedas tapi tidak maniak pedas. Merasa geleng-geleng aja tuh ngeliat teman-teman ada beberapa orang yang makan pedas sampai sesuka itu. Tapi ya namanya juga selera manusia kan, kita juga nggak ada yang tahu. Kamu sukanya mangga, aku sukanya pisang, kan kita nggak ada yang tahu. Kamu sukanya coklat vanila dan aku sukanya coklat dark coklat, nggak ada yang tahu kan. Jadi kalau misalnya perbedaan itu ya tidak masalah. Sebuah perbedaan itu bukan berarti kita harus perbedaan kita harus mencari yang sama terus, yang sesama dengan kita, yang sevisi dengan kita. Untuk beberapa saat itu tidak berefek dengan kita. Jadi kamu harus menemukan sesuatu yang berbeda, karena kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang sedikit berbeda, kita akan menemukan yang namanya perbedaan, dan juga kita mendapatkan yang namanya saling mengerti antara satu dengan lainnya. Jadi sekian dulu untuk episode keempat ini, dan aku harap kalian semuanya bisa menerima informasi sedikit walaupun ya ringan yang seputar cara-cara. Yaudah, Aji pamit, selamat malam dan selamat tidur untuk kalian semua. Bye bye.